Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diberi petunjuk hingga hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul ceramah mensyukuri nikmat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengajak teman-teman semua untuk merenungi salah satu kisah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah dalam sehari semalam senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Rasulullah senantiasa memohon kepada Allah dengan cara beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Maka muncullah pertanyaan, apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu banyak dosanya? Kenapa beliau mesti beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata jawabannya adalah tidak. Karena Rasulullah bersama dengan nabi-nabi lainnya dikenal dengan istilah mahsun, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala pelanggaran dan perbuatan maksiat, sehingga mustahil bagi mereka memiliki dosa dan kesalahan. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa beliau mesti beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam? Ternyata Rasulullah setelah menghitung-hitung nikmat yang telah ia terima dari Allah, kemudian beliau bandingkan dengan amal yang telah dilakukan, maka Nabi menganggap bahwa amalannya itu belum ada artinya. Jadi Nabi mengatakan, ampunilah saya ya Allah, karena amalku ini masih terus sedikit bila dibandingkan dengan nikmatmu. Rasulullah saja berani mengakui kekurangan dan kesalahan dirinya. Apalagi kita sebagai manusia biasa, apakah tidak mau menyadari akan semua itu? Jangankan menjadi seorang nabi, menjadi orang soleh pun mungkin masih dipertanyakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa hikmah atau apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap dan pernyataan Nabi tadi? Setidaknya kita menemukan dua hikmah. Yang pertama, manusia yang baik. Manusia yang baik adalah manusia yang pandai berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Apalagi memang kita sebagai seorang manusia telah dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Bahkan keberadaan kita di dunia ini tak lain dan tak bukan adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah terlalu jauh mengambil contoh. Cukup kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Ayat ini seakan menjelaskan betapa mulianya manusia yang telah lahir di dunia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang telah dianugerahi dengan berbagai macam kenikmatan, hendaknya kita berterima kasih dan berusaha mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hikmah yang kedua yang dapat kita petik dari sikap dan pernyataan Nabi tadi adalah manusia yang baik. Manusia yang baik adalah manusia yang siap dan berani mengakui kesalahan dan kekurangan dirinya, bukan mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Karena setiap orang pasti ada kekurangan dan juga pasti ada kebaikannya. Sehingga kita tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain, karena jangan sampai kita lebih buruk darinya. Apalagi memang terkadang ada orang untuk mencari kesalahan dan keburukan orang lain sangat mudah ia lakukan. Tapi mencari kesalahan dan keburukan dirinya seakan-akan ia sulit melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya berbahagialah orang yang senantiasa mencari kesalahan dirinya daripada mencari kesalahan dan keburukan orang lain. Bahkan Andre Gurutta Haji Sanusi Baco LC, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa yang dikatakan dengan calabai bukan hanya laki-laki yang bergaya seperti seorang perempuan, tetapi calabai yang sebenarnya adalah orang yang hanya pandai mencari kesalahan dan keburukan orang lain, tapi lupa berterima kasih atas segala kebaikannya. Sekali lagi, kita tidak perlu menyibukkan diri atau menghabiskan waktu hanya untuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Karena jangan sampai kita lebih buruk dari orang yang kita anggap hina itu. Sebagai kesimpulan ceramah ini, kita sebagai seorang manusia yang telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah hendaknya mensyukuri nikmat tersebut. Bukan sekedar kata-kata alhamdulillah atau saya bersyukur, tetapi rasa syukur itu harus dibuktikan lewat tingkah laku dan perbuatan dengan memfungsikan nikmat sebagai sarana ibadah dan ketaatan kepadanya. Kebaikan yang kita miliki, kenikmatan yang telah kita terima, dan kesempurnaan ciptaan kita tidak boleh menjadikan kita sombong dan angkuh kepada sesama, apalagi angkuh di hadapan Allah. Karena kesombongan dan keangkuhan itu akan memudahkan datangnya bencana, musibah, dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu menyadari kekurangan diri kita, sekaligus menyadari akan besarnya anugerah Allah dalam hidup ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.